Nomor 29. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi, anak kedua diwarisi 2/5 sapi, dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Di sini meminjam 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Anak pertama mendapatkan 20 dikali 1/4, berarti 5 ekor. Anak kedua mendapatkan 20 kali 2/5, berarti 8 ekor. Anak ketiga mendapatkan 20 kali 3/10, berarti 6 ekor. Sedangkan 1 ekor sisanya dikembalikan. Diskusikan apakah cara yang diusulkan untuk memecahkan masalah tersebut adil bagi semua pihak. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perkalian dan pembagian pada pecahan, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7. Ayo kita berlatih 1.6. Perkalian dan pembagian pada pecahan. Kita ingat-ingat dulu ketika masih SD. Kalau misalnya ada pecahan A per B dikali C per D, berarti hasilnya sama dengan yang atas dikali atas per bawah kali bawah, berarti A kali C per B kali D. Kalau pembagian berarti misalnya A per B dibagi C per D, berarti sama dengan yang depan tetap A per B dikali yang belakang dibalik, jadi D per C. Selanjutnya sama seperti ini, berarti dikalikan atas kali atas per bawah kali bawah. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Sekarang soal-soalnya saya ambilkan dari Ayo Kita Berlatih 1.6. Soal nomor 1. Pada peta berikut, 1 cm pada peta mempresentasikan 10 km pada kondisi sebenarnya. Pada gambar tersebut, berapa jarak sebenarnya antara kota Melville dengan Foley? A 5 kilo, B 30 kilo, C 40 kilo, D 50 kilo. Ini soal tim 99. Di sini dari Melville ke Foley, berarti ini kita hitung pakai penggaris itu 4. Dan di sini skalanya 1 cm mewakili 10 kilo. Jadi kita pakai rumus untuk mencari jarak sebenarnya, yaitu CP dibagi S. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 4 cm dibagi skalanya 1 cm mewakili 10 kilo. 10 kilo itu berarti berapa cm? 1000 cm. 1 juta cm, karena 1 kilo itu 10 pangkat 5 atau 100.000 dikali 10 lagi jadinya 1 juta. Terus 4 dibagi 1 per 1 juta berarti jadinya sama dengan 4 dikali 1 juta per 1 dibalik, karena ini pembagian, jadi 4 juta cm. 4 juta cm itu berapa kilo? Kita bagi dengan 100.000 atau kita hilangkan nolnya 5, jadinya tinggal 40 km. Jadi jawabannya adalah 40 km. Soal nomor 2. Pada gambar berikut diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter. Berapa taksiran terdekat panjang gedung di sebelahnya? A. 18 meter, B. 14 meter, C. 10 meter, D. 4 meter. Di sini perkiraan 4 kali mobil panjang gedungnya, jadi
3,5 meter dikali 4, jadinya 14 meter. Ini perkiraannya. Soal selanjutnya, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? A4, B8, C12, D16. Saya misalkan bilangannya X, jadi 4X sama dengan 48. 4 kali berapa? 48, berarti sama seperti nyari X-nya itu sama dengan 48 kali kebalikannya bagi, jadi dibagi 4. Berarti X-nya sama dengan 12, jadi bilangannya itu 12. Terus yang ditanyakan berapakah sepertiga dari bilangan itu? Berarti sepertiga dari X, berarti sepertiga dari 12 atau sepertiga kali 12. Sepertiga dari 12 itu adalah 12 kali 1, 12 dibagi 3, berarti 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nomor selanjutnya, hasil dari 15,45 dibagi 0,005 adalah A. 0,515, B. 5,15, C. 51,5, D. 515. Berarti 15,45 per 0,005, di sini di belakang koma 3, yang atas di belakang koma 2. Jadi kita kali yang banyak, di belakang komanya 3. 3 itu berarti dikali 1000 supaya hilang koma. Tujuan kita nyari supaya komanya hilang, jadi kita kali dengan 1000 semua, atas bawah. Yang atas kalau kita kali 1000, berarti di sini di belakang koma 2 angka, berarti ini kita hilangi nolnya 2, berarti tinggal sisa 1. Jadi 15.450 per, ini berarti komanya hilang, jadi 5. Kalau kita bagi 15.450, kita bagi 5, hasilnya adalah 3090. Jadi ini jawabannya tidak ada. Soal nomor 5. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seseorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? A. 10,25 liter, B. 11,25 liter, C. 12,75 liter, D. 13,75 liter. Berarti tadi selama 1 jam itu 2,5 liter. Kalau 5,5 jam berapa? Berarti tinggal kalikan aja. 2,5 dikali 5,5, hasilnya adalah 13,75. Silakan hitung sendiri. Berarti cat yang dihabiskan adalah 13,75 liter. Soal selanjutnya, soal uraian. Tentukan hasil dari yang A, 2/5 kali 15 per 6, B, 1/2 dikali 3/4, C, 2/3 dikali 6/8 kali 16 per 32, D, 1/2 dikali 2, 2/3 dikali 3, 3/4. Yang A dulu berarti atas kali atas per bawah kali bawah. 2 kali 15, 30, 5 kali 6, 30. Jadi 30 per 30. 30 bagi 30 itu adalah 1. Yang B, berarti ini ada pecahan campuran, berarti kita ubah dulu. Kalau perkalian harus diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Berarti 3/2 dikali tetap yang belakang karena sudah pecahan biasa, 3/4. Atas kali atas per bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 3 kali 3, 9 per 2 kali 4, 8. Karena yang atas lebih besar, jadi kita bagi. 9 kita bagi 8, berarti 1, sisanya 1 pernya tetap 8. Yang C,
2/3 dikali 6/8 kali 16/32 sama dengan ini 2 kali 16 itu 32. Saya coret sama 32, berarti habis. Terus berarti di sini 6/3 kali 8 24. Jadinya 6/24. Kita bagi bilangan yang sama, kita bagi 6 semua, jadinya 6 bagi 6 1, 24 kita bagi 6 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Untuk yang D 3/2 ini dari 1,5. 1 kali 2 tambah 1 3. 3/2 dikali 2 kali 3 6 tambah 2 8/3 dikali 3 kali 4 12 tambah 3 15/4. Nah, di sini 3 saya coret 3-nya. Terus 2 dikali 4 itu 8, saya coret sama 8. Jadinya tinggal 15 doang. Sekarang lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil dari A 2/7 dibagi 4/5, B 10/9 dibagi 1/2/3, C 2/25 dibagi 6/10 dibagi 5/9, D 1/2 dibagi 2/3 dibagi 3/4. Yang A 2/7 berarti di sini dibagi, berarti tidak boleh harus dikali tapi dibalik. Jadi dikali, kita balik 5/4 sama dengan kita kalikan 2 kali 5 10, 7 kali 4 28. Kita bagi 2 semua, 10 kita bagi 2 5, 28 kita bagi 2 14. Jadi hasilnya adalah 5/14. Soal B, 10/9 dikali, berarti di sini langsung kita balik. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 3 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3 kita balik 3/5. 10 kali 3 30, 9 kali 5 45. Kita bagi 15 semua. 30 kita bagi 15 2, 45 kita bagi 15 3. Yang C 2/25 dikali, langsung kita balik 10/6 dikali lagi 9/5. 10 kali 9 itu 90. 6 kali 5 itu 30. 90 bagi 30 berarti 3. Jadi langsung kita kalikan 2 kali 3 6/25. Yang D 3/2 berarti ini didapat dari, kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 2 2 tambah 1 3, berarti 3/2 dibagi 2 kali 3 6 tambah 2 8, berarti 8/3 dibagi 3 kali 4 12 tambah 3 15, berarti 15/4 sama dengan 3/2 dikali, langsung kita balik 3/8 dikali, kita balik lagi 4/15. 3 sama 15 kita bagi 3 semua, jadinya 15 kita bagi 3 5. Ini 1, berarti tidak usah saya tulis. 4 sama 8 saya bagi 4 semua, jadinya 8 kita bagi 4 2. 4 bagi 4 ini 1, habis. Jadinya tinggal yang atas 3 per yang bawah 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Jadi hasilnya adalah 3/20. Soal selanjutnya nomor 3, tentukan hasil dari A 1/3 kali 4/5 dibagi 16/9, B 2/3 dibagi 4/9 dikali 1 6/9. Jadi yang A 1/3 dikali 4/5 dikali, langsung kita balik 9/16. 4 sama 16 saya bagi 4 semua, berarti jadinya 16 kita bagi 4 4. Ini 1. 9 sama 3 kita bagi 3, jadinya 3. Ininya 1, habis. Berarti tinggal yang atas 1 kali 3 3 per 5 kali 4 20.
Yang B, kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Berarti 8 per 3. Kita kali dibalik 9 per 4. Kita kali 1 kali 9, 9 tambah 6, 15 per 9. 15 kita bagi 3, berarti 5. 8 kita bagi 4, berarti 2. 9 sama 9-nya kita coret. Jadinya tinggal 2 kali 5, 10 per Jadi yang atas 2 kali 5, 10. Yang bawah habis, jadi hasilnya adalah 10. Soal nomor 4. Tentukan hasil dari 1 per 3 ditambah 2 per 7 per 25 dibagi 9 per 5. B. 2 per 3 dikali 1 per 2 ditambah 4 per 5. C. 1 per 2 dikali 1 per 3 ditambah 2 per 9 dibagi 10 per 6. D. 1 2 per 3 dibagi 2 1 per 2 dikurangi 3 per 5 dikali 1 2 per 7. Yang A berarti 1 per 3 ditambah 27 per 25 dikali langsung kita balik 5 per 9. Sama dengan sepertiganya tetap dulu, yang kali kita uraikan atau kita hitung dulu. Jadi di sini 27 kita bagi 9. Berarti 27 dibagi 9, 3. Jadinya 1 per 3 ditambah di sini 5 sama 25 kita bagi 5 semua, jadinya adalah 5. Berarti tinggal yang atas 3 per 5. Terus kita samakan penyebutnya. 3 sama 5 KPK-nya adalah 15. 3 supaya 15 dikali 5. Berarti 5 kali 1, 5. 5 supaya 15 dikali 3. 3 kali 3, 9. Jadi yang atas kita jumlah, berarti 5 tambah 9, 14 per 15. Untuk yang B, 8 per 3, ini didapat dari ini, kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3, 6, tambah 2, 8 per 3. Dikali, ini kita jadikan pecahan biasa juga. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3 per 2. Ditambah 4 per 5-nya tetap. Tadi sama dengan sini 8 per 3 tetap, dikali ini kita samakan penyebutnya dulu karena penjumlahan. Berarti 2 sama 5 KPK nya 10. 2 supaya 10 dikali 5, berarti atas kali 5. 3 kali 5 15 ditambah 5 supaya 10 kali 2, yang atas kali 2. 4 kali 2 8. Berarti 8 per 3 dikali 15 tambah 8, 23 per 10. Kita kalikan, 8 kali 2, 3, 184. 3 kali 10, 30. Kita jadikan pecahan campuran, 184 kita bagi 30. Berarti 6 sisa 4 per 30. Kita jadikan lebih sederhana lagi. Berarti 6, 4 per 30 kita sederhanakan, kita bagi 2. 4 kita bagi 2, 2, 30 kita bagi 2, 15. 6-nya jangan lupa tidak boleh dibagi 2. Karena ini sudah bulat. Yang boleh dibagi bilangan yang sama itu hanyalah pecahannya. Jadi hasilnya adalah 62 per 15. Yang C, 1 per 2 dikali, ini kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4. 4 per 3 ditambah 2 per 9 dikali langsung dibalik 6 per 10. Berarti 1 kali 4 per 2 kali 3. Ini berarti jadinya 4 kita bagi 2 itu 2. Berarti 1 kali 2 per 3. Berarti 2 per 3 ditambah ini 2 kali 6, 12 per 90. Kalau kita sederhanakan 2 per 15. Terus kita jadikan per 15. Jadinya adalah 3 supaya 15 kali 5. 5 kali 2, 10 ditambah 15 supaya 15 kali 1. Yang atas kali 1 berarti 2. 10
70 tambah 2, 12 per 15, kita sederhanakan, kita bagi 3 semua, jadinya 12 kita bagi 3, 4, 15 kita bagi 3, 5. Nah, ini tadi hitungan saya. Terus untuk yang D, 1, 2 per 3 berarti 1 kali 3. 3 ditambah 2, 5. Berarti 5 per 3. Kita bagi atau langsung kita kali, tapi dibalik. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 5 per 2 kita balik 2 per 5. Dikurangi, 3 per 5 tetap dikali. 1 kali 7, 7 tambah 2, 9. 9 per 7 sama dengan ini 5-nya kita coret, jadinya tinggal 2 per 3 dikurangi 3 kali 9, 27, 5 kali 7, 35. Terus kita samakan penyebutnya, KPK-nya ternyata kita kali 3 kali 35, 105. Langsung 3 supaya 105 kali 35, 35 kali 2, 70 dikurangi 27 kali 3, 81. 70 kurangi 81 min 11 per 105. Soal nomor 5. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, berarti langsung di sini kalau naik 20% berarti langsung 120 per 100 dikali 8.000. 12 kali 8, 96. Ini nolnya yang atas 4, yang bawah 2. Berarti 4 kurangi 2, 2. Jadinya 9.600. Jadi harga setelah kenaikan adalah Rp9.600. Soal nomor 6. Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah, begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Berarti dari tahun ke-1 sampai tahun ke-50. Berarti 1 ton tambah 2 ton tambah 3 ton dan seterusnya sampai tahun ke-50. Sama seperti yang kemarin-kemarin, berarti kita pasang-pasangkan. Di sini 3 saya pasangkan sama 48, 2 sama 49, 1 sama 50, ini dan seterusnya, berarti 4 sama 47 dan seterusnya. Jadinya di sini ada dari 1 sampai 50 ada 50. Jadi ada 50 bagi 2, 25 pasang. Dan setiap pasang ini jumlahnya 1 tambah 50, 51. Jadi 51 dikali 25 pasang. Hasilnya adalah 1275. Berarti di sini tadi mintanya ton. Jadi 1275 ton. Soal nomor selanjutnya. Bab astronomi. Di sini Halley adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. A. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapa komet Halley muncul di abad yang lalu? B. Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? C. Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Yang A, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapa komet Halley muncul di abad yang lalu? Berarti tadi munculnya 1682. Jadi dikurangi dengan, kalau cuma 76 tahun itu berarti masih abad 16. Berarti kita kalikan 2. Jadi 2 kali 76 berarti 152. Jadi 1682 dikurangi 152 itu 1530, yaitu pada abad 15. Jadi tahun berapa? Yaitu tahun 1530.
kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Berarti tadi munculnya 1682, berarti ditambah tadi karena munculnya setiap 76 tahun sekali, berarti ditambah 76. Jadi hasilnya adalah 1758. Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Berarti dia tidak dapat. Kenapa? Karena sudah keburu meninggal. Dia meninggalnya 1742 atau 1742. Sedangkan komet itu akan muncul 1758. Jadi dia sudah meninggal. Soal selanjutnya, Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Bu Nunung? Karena kita bagi 6 bagian jadinya, ya banyaknya sapu tangan 6. Lanjut soal nomor 9. Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Jadi tinggal ngalikan aja, karena satu orang tadi 2/3 halaman, jadi 9 dikali 2/3 halaman. Jadi 9 bagi 3 itu 3 dikali 2, 6. Jadi berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Yaitu 6 halaman. Soal nomor 10. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Berarti kalau banyak sapu tangan itu dibagi, jadi 2/3 dibagi 1/6. Jadi 2/3 dikali kita balik 6/1. Jadinya 2 kali 6, 12 per 3 kali 1, 3. 12 kita bagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat yaitu 4. Soal nomor 11. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Jadi untuk biaya sekolah tadi 4/5 dikali gaji 1 bulan. Kalau 2 bulan itu 3 juta, berarti 1 bulannya 1.500.000. Berarti sama dengan ini 1.500.000 kita bagi 5 berarti 300. 300 dikali 4 1.200.000. Terus untuk keperluan dapur tadi 1/2 itu kita jadikan pecahan biasa, berarti 1 kali 2 ditambah 1 3, berarti 3/2 dikali biaya sekolah, yaitu 1.200.000. 1.200.000 kita bagi 2 berarti 600 dikali 3 1.800.000. Jadi untuk keperluan dapur adalah 1.800.000. Soal nomor 12. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai 1/2 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Berarti kita bagi. Tadi 10 meter, kita bagi setengah meter. Jadi 10 dibagi setengah atau 1/2. Berarti 10 dikali kita balik 2/1. 10 kali 2, 20 dibagi 1 tetap 20. Jadi banyaknya langkah yaitu ada 20. Soal nomor 13. Buatlah masalah perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Jadi di sini
itu yang kuning sama ada yang biru. Ini berarti perkalian. Yang kuning itu di sini yang mendatar, abaikan yang kotak vertikal, yang mendatar saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak mendatar. Dari sini yang diarsir warna kuning itu ada 1, 2, 3. Jadi 3/5. Dikali yang biru itu yang tegak. Yang tegak ada berapa kotak tegak atau persegi panjang tegak? Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Jadi di sini yang diarsir itu 3/4. 3 kali 3 9, 5 kali 4 20. Jadi ini merupakan perkalian 3/5 dikali 3/4. Yang hasilnya adalah 9/20. Soal nomor 14. Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke kota Jogja. Di perjalanan pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8/5 liter, 7/5 liter, dan 12/5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik? Berarti totalnya kita jumlah 8/5 ditambah 7/5 ditambah 12/5. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal jumlah pembilangnya. 8 tambah 7 15, 15 ditambah 12 27/5. Kalau kita jadikan pecahan campuran, berarti 27 dibagi 5 itu 5, sisa 2/5 liter. Jadi bensin yang telah diisi itu 2/5 liter. Soal selanjutnya, nomor 15. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu, ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Jadi 12 dibagi 1/2 itu kalau kita jadikan pecahan biasa, 1 kali 2 ditambah 1 3, berarti 3/2. Berarti 12 dikali kita balik 2/3. Berarti 12 kali 2 24 dibagi 3 8. Jadi banyaknya tiang yang bisa dibuat ada 8. Nomor selanjutnya 16. Seorang penggali sumur setiap 1/2 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja setengah jam? 2,5 jam tadi 2/3 meter. Kalau setengah jam berapa? Jadi ini kita bagi 2,5, itu kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi 5/2 per 1/2 sama dengan tadi 2. 2/3 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 6 tambah 2 8. Berarti 8/3 per X. Ini duanya kita coret. Jadinya tinggal 5/1 atau 5 kita kali silang. 5 kali X 5X sama dengan 1 kali 8/3 8/3. Jadi X-nya sama dengan 8/3 dikali 5 itu kan 5/1. Jadi kita balik 1/5. Jadinya adalah 8 kali 1 8 per 3 kali 5 15. Jadi sumur yang tergali itu dalamnya adalah 8/15 meter. Nah, ini duanya tadi dicoret. Soal selanjutnya. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 22/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak. Akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Ya, berarti kita bagi aja. Ini kita jadikan pecahan biasa, karena untuk pembagian sama perkalian harus kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 5, 10,
ditambah 2, 12 per 5 dibagi 3. Berarti seperti 12 per 5 dikali kita balik 3 itu kan 3 per 1, berarti kita balik 1 per 3. Jadinya 12 kita bagi 3 itu 4. 4 kali 1 4 per 5, di sini habis 1, berarti 5. Jadinya adalah 4 per 5 gram. Soal selanjutnya. Seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi. Triplek besar dipotong-potong pengganti esbes berbentuk persegi dengan panjang sisi 1/2 meter. Berapa banyak esbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar? Berarti kalau 5 meter persegi seperti 5 kali 5 dibagi panjang sisinya tadi setengah, berarti setengah kali setengah. Jadinya 5 kali 5 25 per 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Jadi 25 dibagi 1/4 atau 25 dikali 4 per 1. 25 kali 4 100. Jadi banyaknya esbes yang dapat dibuat itu ada 100. Soal nomor 19. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan, diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/1/3 meter, dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Berarti 3/4 dari 1/1/3, berarti atau 3/4 dikali, ini kita jadikan pecahan biasa, 1 kali 3 3, ditambah 1 4, berarti 4/3, 3/4 kali 4/3, 3 kali 4 12, 4 kali 3 juga 12, 12 bagi 12 1. Jadi hasil lompatan juara 2 itu 1 meter. Nomor 20. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Berarti 2 dikurangi 3/4. 2 kali 4 8, berarti 8 dikurangi 3 pernya 4. 8 kurangi 3 berarti 5/4. Kita jadikan pecahan campuran, berarti 5 bagi 4 1, sisa 1/4. Jadi sisanya roti yaitu 1/4. Soal selanjutnya. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Berarti ini kalau 1/10 kurangnya adalah 1 dikurangi 1/10 atau 10/10 dikurangi 1/10 berarti 9/10 dikali 6 gelas. Jadinya adalah 9 kali 6 54/10. Kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti 54 kita bagi 2 27 per 10 kita bagi 2 5. Jadi 27/5. Kita sederhanakan, 27 kita bagi 5 itu 5, sisa 2. Pernya tetap. Jadi berapa liter air lagi yang harus dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas? Berarti 5, 2/5 liter. Soal nomor 22. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Berarti 2 meter kita bagi 1/4. Sama kayak 2 dikali kita balik 4/1. Berarti 2 kali 4 8, kita bagi 1 tetap 8. Jadi banyaknya pakaian bayi yang dapat dibuat ada 8. Nomor 23.
Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? Berarti 7 meter kita bagi 3, atau 7 per 3 kita jadikan pecahan campuran. 7 bagi 3 itu 2, sisa 1 per 3 meter. Lanjut nomor 24. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan pada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong yang diperoleh tiap anak? Berarti 5 potong dibagi 3, jadi 5 per 3. Atau kita jadikan pecahan campuran, jadinya 5 bagi 3 itu 1, sisa 2 per 3. Jadi berapa potong yang diperoleh tiap anak? 1, 2 per 3 potong. Nomor 25. Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5 per 9 dari kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa banyak kelereng yang diberikan kepada Rudi? Berapa sisa kelereng Robi? Jadi yang diberikan itu tadi 5 per 9 dikali 27. 27 dibagi 9, 3 kali 5, 15. Jadi yang diberikan 15. Dan sisanya yaitu tadi 27 kelereng diambil 15, berarti masih 12 kelereng. Nomor selanjutnya 26. Dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 dikali 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 dikali 2/5 meter. Siapakah antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Jelaskan. Jadi Andi ini tadi 10 kali 1/3 itu 10 kali 1, 10 per 3. Budi 10 kali 2/5 berarti 20 per 5. Kita bandingkan, coba yang lebih besar yang mana? Kita kali silang, 5 kali 10 50, 3 kali 20 60. Jadi yang besar 60. Jadi tandanya kurang dari, atau yang kita makan yang besar. Kurang dari. Jadi ini tadi yang 20 per 5 ini tadi punyanya Budi. Jadi siapa antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Yaitu Budi. Nomor selanjutnya, mana yang lebih banyak 3/4 dari 5 ton atau 5/6 dari 5 ton? Jelaskan. 3/4 dari 5, dari itu dalam matematika bisa diartikan kali. Jadi 3 kali 5, 15/4. Ini tandanya abaikan dulu. 5/6 kali 5, berarti 5 kali 5, 25/6. Terus kita kali silang, 6 kali 15 itu 90. 4 kali 25 itu 100. 90 sama 100 itu yang lebih besar 100. Jadi yang kita makan 100. Jadi tandanya kurang dari, atau yang lebih besar itu yang 5/6 dari 5 ton. Jadi yang lebih banyak 5/6 dari 5 ton. Nomor 28. Bu Broto memiliki ladang gandum berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 2/3 meter. Tentukan luas ladang gandum tersebut. Hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Bu Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Untuk Bu Broto harus menjual, ini maksudnya ada yang kurang sepertinya. Untuk itu Bu Broto harus menjual 2/3 dari gandum miliknya.
berapa ton sisa gandum Bu Broto? Berarti luasnya tadi 20 meter dikali 82/3, kita jadikan pecahan biasa, berarti 8 kali 3, 24, ditambah 2, 26/3 dikali 20. 26 dikali 20, 520/3. Dan sisanya berarti tadi yang dijual 2/3, berarti sisanya 1 dikurangi 2/3 itu, atau 3/3 kurangi 2/3, berarti 1/3. 1/3 kali 15 ton, berarti 1 kali 15 dibagi 3, 5 ton. Jadi sisanya adalah 5 ton. Nomor 29. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi, anak kedua diwarisi 2/5 sapi, dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Di sini meminjam 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Anak pertama mendapatkan 20 dikali 1/4, berarti 5 ekor. Anak kedua mendapatkan 20 kali 2/5, berarti 8 ekor. Anak ketiga mendapatkan 20 kali 3/10, berarti 6 ekor. Sedangkan 1 ekor sisanya dikembalikan. Diskusikan apakah cara yang diusulkan untuk memecahkan masalah tersebut adil bagi semua pihak. Jelaskan. Menurut saya adil karena 1/4 itu sama seperti 5/20. Ini kita kalikan 5, jadi 1 kali 5, 5, 4 kali 5, 20. 2/5 itu kali 4, berarti 2/nya 20, ini kita kali 4, berarti 8. Jadi 2/5 itu sama dengan 8/20. 3/10 itu sama seperti 6/20, dari kita kali 2 semua. 10 kita kali 2, 20, 3 kita kali 2, 6. Jadi adil. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi perkalian dan pembagian pada pecahan. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7, ayo kita berlatih 1.6. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.